Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Dan saya sendiri Aden Firmansah dari SMK Negeri 12 Garut. Dan saya Irman Ginanjar Rahman dari SMPN 1 Targong Kidul. Saya Dedi Supriyadi dari SDN 1 Sukajaya. Dan di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik coaching supervisi akademik. Dan di sini ada 3 yang berperan dalam kegiatan ini. Yang pertama pengamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Irman, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga Pak Dedi. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana dengan Pak Dedi? Alhamdulillah pada hari ini baik bisa Pak Irman. Baiklah Pak Irman, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat ya, atau server yang akan melihat proses coaching Pak Irman. Nah, Pak Irman dengan si coaching ya, itu. Namun sebelum Bapak memulai percakapan, ada beberapa mungkin bahan yang akan disampaikan terkait rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian tersebut adalah menjadi acuan saya untuk menilai Bapak dalam melakukan coaching gitu ya. Nah, nanti untuk rubrik penilaian itu memiliki prinsip dari seorang coach. Bapak harus memiliki prinsip seorang coach ya. Yaitu prinsip coach tersebut adalah yang terdiri dari kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya juga Bapak harus memiliki kompetensi dalam coaching ya, yang meliputi present atau kehadiran penuh, mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan metode rasa ya Pak. Saya juga berharap nanti dalam proses percakapannya itu Bapak ketika melakukan sebuah coaching jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Sudah tahu kan alur tirta apa ya? Yaitu tujuan, identitas, identifikasi rencana aksi, tanggung jawab. Nah, itulah rubrik penilaian yang akan saya jadi acuan dalam mengamati Bapak dalam melakukan coaching. Bagaimana? Bisa dipahami Pak? Ya, bisa dipahami Pak Dedi. Alhamdulillah. Baiklah, kalau begitu ya. Selanjutnya sebelum memulai proses coaching, mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Boleh? Boleh Pak Dedi. Iya, siap. Untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini? Dalam proses percakapan coaching ini mungkin saya akan menggunakan 2 teknik ya, Pak Dedi. Yang pertama yaitu mengembangkan kompetensi aktif, dan yang kedua yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa tadi. Baik, sangat luar biasa Pak ya. Mendengarkan aktif dan kedua mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa tentunya ya Pak. Nah, dari kedua kompetensi itu mungkin mana yang menurut Bapak kira-kira kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, dalam proses coaching nanti insya Allah mungkin saya di sini akan memfokuskan mengenai kompetensi mendengarkan aktif, biar saya bisa menggali potensi dalam kompetensi tersebut, mungkin bisa menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, memang mengenai mendengarkan aktif ini adalah salah satu kunci agar kita bisa menggali lebih banyak ya Pak dari seorang coach yang nantinya. Ya Bapak, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator keterkaitan, kira-kira nih tolak ukur yang bagaimana terkait indikator ketercapaian yang ingin Bapak tuju dalam proses percakapan nanti? Indikator utama yang mungkin saya tuju di sini, yang pertama mungkin dalam coaching ini kita harus menerapkan alur tirta ya Pak. Secara duduk, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Seperti itu. Oh gitu. Ya, baik. Semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait proses melalui tirta ya Pak. Kemudian ide solusi dari coaching bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga saja bisa tercapai dalam proses percakapan nanti. Baik,
hanya itu Bapak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya mungkin silakan Bapak bisa memulai percakapan dengan Coach. Dan saya berharap proses percakapan nanti berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Gimana? Sudah siap? Siap. Baik. Siap. Bagaimana Pak Adeng kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah Pak Irman sehat untuk hari ini. Ya Pak Adeng baik-baik saja hari ini. Untuk hari ini saya sepertinya sehat ya, baik, tapi hati dan pikiran saya merasa cemas dan khawatir. Oh iya ya, boleh. Silakan Pak Adeng kalau boleh tahu permasalahannya apa sih? Nah ini Pak Iman, saya boleh untuk curhat atau untuk ngobrol Pak Iman? Boleh silakan. Ini paling Pak Iman, saya tuh banyak kekhawatiran ya di sekolah kami gitu ya. Tentunya di sekolah kami itu banyak siswa yang banyak membuang sampah sembarangan. Nah itu masalahnya Pak Iman. Betul ya, saya sangat mengerti Pak Adeng. Kira-kira Pak Adeng sebelum kita mencari solusi ya, apakah Pak Adeng kira-kira tahu penyebabnya mereka melakukan itu seperti apa, kenapa? Nah itu sepertinya gitu ya. Pertama ada banyak di lingkungan itu banyak sampah gitu ya berserakan. Saya juga pada saat mau ngajar di kelas itu sangat bau gitu ya, merasa bau gitu. Ternyata banyak sampah juga di kolong meja gitu. Nah itu salah satu mungkin dari siswa itu kurang kesadaran mungkin ya untuk membuang sampah sembarangan, sehingga timbullah gitu ya. Jadi kalau kurang sadar jadi membuang sampah di mana-mana. Nah itu salah satunya gitu ya. Salah satunya itu ya. Kemudian selain kurangnya mungkin kesadaran dari mereka, kira-kira apa lagi penyebabnya mungkin? Nah bisa jadi malas gitu ya. Itu kan bisa siswa itu kalau malas jadi mageran gitu ya. Kalau udah jajan jadi nggak mau buang habis sampah gitu ya ke tempatnya. Ada juga siswa itu jajan terus dibuang di kolong meja gitu. Terus ada juga yang membuang ke sampah, ada gitu tempatnya, cuman dia membuangnya kemana aja gitu. Jadi berserakan lah gitu. Jadi di sanalah gitulah jadi si siswa itu jadi kebiasaan buruk gitu. Nah itu gitu ya. Mungkin atau ada langkah atau solusi yang cocok buat Pak Adeng untuk mengurangi atau meningkatkan kesadaran mereka untuk bisa membuang sampah pada tempatnya, kira-kira ada mungkin untuk kedepannya saya akan berencana gitu ya Pak Irman. Jadi salah satu rencana saya dari masalah itu, saya akan menayangkan video mungkin ya, salah satunya ke siswa. Jadi pada saat di kelas itu, sebelum itu saya akan menayangkan video. Pertama video dampak dari pembuangan sampah gitu ya, dampaknya seperti apa gitu ya. Jadi akan memberikan video yang memang dampak buat lingkungan, buat orang-orang juga sekitar gitu ya, dampak buruknya. Nah itu mungkin supaya membangkitkan siswa itu supaya sadar. Itu salah satunya. Terus saya juga akan membuat poster-poster mungkin gitu ya, yang berkaitan dengan bahwa membuang sampah itu sangat sangat tidak baik gitu ya kalau sembarangan membuangnya. Nah itu salah satunya poster dengan video ya. Menurut saya itu ide bagus Pak Adeng ya, rencana dan langkah solusi yang Pak Adeng lakukan. Yang pertama tadi mungkin ada membuat video tampilan berupa juga tentang poster juga. Kira-kira mungkin ada strategi lain selain itu, mungkin ini yang dari Pak Adeng. Tapi bisa juga saya akan menampilkan video yang buruknya juga gitu ya, supaya dia merasa bahwa wah itu dampak buruknya kalau membuang sampah bisa mendatangkan penyakit, yang sehingga si siswa itu sadar gitu ya. Kalau ditayangkan video-video yang sangat buruk kan mungkin kaitan dengan penyakit kan dia pasti was-was lah. Yang kedua, saya juga akan menayangkan video yang positifnya gitu ya, misalkan video yang kayak romantis gitu ya, supaya membangkit positif gitu ya.
bahwa si anak, kalau zaman sekarang kan suka yang Korea-Korea gitu ya, Korea-Korea. video, saya akan membuat kayak drama kayak gitu supaya di mix gitu ya antara yang buruk dengan yang baik. Nah, itu salah satu strategi. Selain itu juga saya akan melibatkan semua gitu ya, mensosialisasikan tentunya ke semua warga sekolah, akan mengajukan ke pimpinan Pak Irman. Saya itu akan mengajukan ke pimpinan dengan sosialisasi. Saya akan bekerjasama dengan pihak DLH mungkin ya, Dinas Lingkungan Hidup gitu. Saya maunya mendatangkan ke sekolah supaya ada gitu ya penguat dari dinas. Nah, itu strateginya. Bagus sekali Pak Adeng ya, luar biasa ide dengan strateginya juga untuk menemukan segala solusi apa yang terjadi ya. Saya jadi terinspirasi juga nih atas ide yang digagas oleh Pak Adeng. Alhamdulillah ya, saya juga merasa senang juga di sini ya. Semoga apa yang akan dilakukan Pak Adeng ini bisa lancar dengan sesuai dengan rencana dan harapan ya. Amin. Nah, Tapi ini Pak Irman, ini teh kalau kaitan dengan mengundang gitu ya dari dinas DLH gitu ya, tentunya kan sama pimpinan harus kaitan dengan pembiayaan ya. Iya, betul. Jadi harus dikoordinasikan gitu, harus dikomunikasikan bahwasanya kalau mendatangkan dari luar nggak mungkin lah, harus formal gitu ya, nggak langsung gitu. Nah, itu bisa dikoordinasikan dengan pimpinan supaya mendukung juga ini. Jadi salah satu langkah yang memang harus dijalankan terus ke depannya gitu ya. Jadi pembuat dari daerahnya juga, kita sebagai warga bagian dari lingkungan hidup harus memperhatikan gitu ya, sebagai guru, sebagai siswa juga. Nah, itu salah satu untuk itunya ya. Juga ya ada kolaborasi juga dengan Itu pimpinan juga dan pihak sekolah juga ya. Nah, nanti saya tunggu kabar baiknya selanjutnya, progres dari Pak Adeng ke depannya. siap. Bisa bertemu lagi dan ngobrol-ngobrol sambil mengopi ya. Siap lah, itulah biar ada inspirasi gitu ya ketika diskusi. Betul. Alhamdulillah kalau sekarang jadi berkurang lah kekhawatiran kalau sudah ngobrol dengan Pak Irman gitu ya, ke depannya seperti apa. Karena ini solusi yang masalah yang serius ini sebenarnya gitu, harus dituntaskan gitu ya. Nah, itu terima kasih juga Pak Irman. Ya, sama-sama Pak Adeng. Jadi teman ini ya, curhat saya gitu ya. Baik Pak Irman, tadi sudah saya mengamati ya proses percakapan yang Pak Irman lakukan dengan coach terkait dengan proses coachingnya. Ada beberapa catatan mungkin ya yang tadi saya catat selama Pak Irman melakukan kegiatan coaching, yaitu ya namun sebelumnya saya akan menyampaikan kepada Pak Irman ya, ada beberapa hal yang ingin ditanyakan kepada Pak Irman, boleh kan? Boleh Pak Adeng. Iya, siap. Mungkin yang pertanyaan yang pertama nih Pak Irman, apa yang sudah Pak Irman lakukan dalam kegiatan coaching ini ya, dan apa yang sudah menjadikan indikator ketercapaian yang sudah Pak Irman lakukan dalam proses coaching tadi, itu Pak Irman. Ya, baik tadi dalam kegiatan coaching tadi yang saya lakukan bersama Pak Adeng. Iya, betul. Saya sudah menerapkan prinsip coaching ya, mungkin tadi yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching tersebut. Ya. Kemudian untuk kompetensi intinya mungkin yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan aktif tadi ya. Oh gitu, betul. Dan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk si coaching tersebut. Oh gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya Pak Irman, saya sampaikan tadi memang yang tadi sampaikan Pak Irman itu sudah sesuai dengan catatan saya ya, ada di catatan seperti tadi mendengarkan aktif dan sebagainya itu. Jadi sudah jadi catatan saya, Bapak memang sudah memberikan beberapa prinsip sebagai kemitraan yang terbukti ya. Bapak tadi ketika ngobrol dan merasa setara mungkin Pak Irman ya, tidak ada perbedaan strata mungkin, oh ini kepala sekolah ini guru, enggak. Jadi ya strata. Dan kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, di mana Bapak sudah berusaha menggali aktivitas dari seorang coach ya, untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh coach gitu kan. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Itu saya lihat itu.
sudah mengajukan pertanyaan yang bobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching ya. Betul, Pak Dedi. Dan juga Bapak sudah memberikan kompetensi inti. Itu intinya. Sesuai dengan supervisi tadi Bapak mengharapkan ada dua ya. Iya, betul. Mendengarkan aktif yang pertama dan juga mengajukan pertanyaan yang bobot. Dengan catatan yang saya sudah catat di sini ya Pak Irman, itu kedua prinsip itu sudah terlaksana ya, sudah terlaksana dengan baik. Dan yang paling penting Pak Irman, dari proses coaching tadi saya juga catat ya, Bapak telah melaksanakan percakapan dengan menerapkan alur tirta itu ya. Alur tirta udah sesuai dengan runtut ya, sesuai dengan alur, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan itu kan, lalu mengidentifikasi masalah, terus yang selanjutnya rencana aksi kan udah dilaksanakan, dan yang terakhir adalah tanggung jawab gitu ya. Itu alur tirta ya. Alhamdulillah secara gambaran umum dari catatan yang saya tulis tadi Pak Irman telah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik ya, sangat luar biasa saya nilai ya Pak Irman. Nah ini yang kedua ya Pak Irman, ada pertanyaan terakhir mungkin ya sebelum kita akhiri percakapan ini. Berdasarkan hasil coaching tadi Pak Irman ya, kira-kira kompetensi apa lagi mungkin yang ingin Pak Irman kembangkan berdasarkan coaching yang tadi Pak Irman lakukan seperti itu? Baik, kompetensi mungkin seperti itu ya Pak Irman. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi di sini Pak Dedi adalah kehadiran penuh ya. Ya betul. Mana mungkin Pak Dedi di sini tadi dalam melakukan coaching saya merasa ada sedikit unek-unek, kemudian yang seharusnya saya tadi menerapkan teknik stop ya. Betul. Agar beliau itu merasa rileks. Iya betul. Kemudian bisa mengungkapkan permasalahan tersebut secara terbuka seperti itu Pak Dedi. Mungkin yang itu yang ingin saya tingkatkan lagi. Iya. Bagus Pak Irman ya, baik. Jadi pada intinya yang ini kompetensi yang ini yaitu dalam kehadiran penuh ya, yang menjadi harapan Bapak agar dikembangkan ya. Dan mungkin saya berdoa semoga teknik atau ini bisa segera Bapak maksimalkan ya dalam diri Bapak. Tidak hanya potensi ini juga, tidak hanya potensi ini, tapi banyak potensi-potensi yang lainnya yang bisa dikembangkan, dimaksimalkan oleh Bapak. Dan juga potensi lain yang semakin tajam ya, ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya ya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal ya, menjadi bekal buat Pak Irman ya, agar nanti kedepannya bisa memberikan proses coach ya, jika bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ya. Ini terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach ya Pak Irman, tetap berpegang teguh pada alur tirta ya. Jadi alur tirta ini tetap dilaksanakan terus karena ini udah bagus ya gitu ya. Terima kasih Pak Irman, ini sebuah proses yang sangat luar biasa sekali. Ini sangat berdampak bagus untuk Bapak kedepannya seperti itu ya. Iya, tentu saja. Terima kasih Pak Dedi. Ya sama-sama. Baik Pak Irman, terima kasih juga ya. Nah untuk pertemuan hari ini mungkin saya akhiri. Saya juga terima kasih Pak Irman sudah mau berdiskusi dengan saya ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu anak ayo Bang Irfan mana? Sesi kali ini sukses. Pak Irfan mana?